Hello JPS Traders, sudah lihat video saya sebelumnya? Apakah menurut Anda video saya bertele-tele? Kalau menurut Anda seperti itu, silahkan skip video saya. Kalau tidak, mari kita lanjutkan. Saya harus menerangkan ini secara perlahan dan bertahap. Kenapa? Biar Anda tidak salah langkah seperti saya dan Anda mempunyai mindset yang positif ketika bertarung di bursa saham. Ingat yang saya bilang, berperang ke medan perang tanpa senjata adalah mati konyol. Di video ini, saya akan menjelaskan musuh kita sekaligus teman, yaitu bandar. Kenapa saya bilang musuh sekaligus teman? Karena ketika dihajar babak belur, maka dia adalah musuh. Tapi ketika kita diajak cuan, itu adalah teman kita. Benar nggak? Oke, sekarang kita mengenal dulu sang bandar itu apa dan bagaimana cara menghadapi bandar. Dalam benak kita, pernah nggak berpikir atau bertanya seperti ini? Kenapa ya? Saham yang saya pegang, fundamentalnya bagus, tapi kok harganya turun terus? Kenapa ya? Saham yang harganya naik, setiap harinya fundamentalnya jelek banget, bahkan bisa dikatakan busuk. Kenapa ya? Ketika ada news dan rumor bagus, saham yang kadang naik, kadang turun. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, ternyata sob, semua itu digerakkan oleh bandar. Lalu bandar itu apa? Jadi bandar itu biasa disebut dengan market maker, merupakan sekumpulan pelaku pasar yang mampu memainkan atau memanipulasi harga saham. Aktivitas memanipulasi harga saham yang dilakukan oleh market maker ini biasa dikenal dengan menggoreng saham. Biasanya saham-saham yang dimanipulasi pergerakannya oleh bandar harganya akan naik dan turun tiba-tiba, padahal biasanya hampir tanpa transaksi. Pada umumnya, saham-saham yang harganya digerakkan dengan mudah ini adalah saham-saham murah, berkapitalisasi kecil. Tetapi tidak terlepas kemungkinan juga saham berkapitalisasi besar. Ada 3 fase yang harus kalian kenali dalam menghadapi bandar nih sob. 1. Fase akumulasi. Dalam fase akumulasi, para bandar cenderung memanfaatkan momen untuk bersiap-siap melakukan transaksi beli. Biasanya saham tersebut masih murah dan belum banyak pergerakan. Kedua, partisipasi. Dalam fase partisipasi, harga saham mulai naik karena terus diakumulasi dan publik mulai mengikutinya dengan membeli saham itu. Dalam fase partisipasi ini, mulai banyak investor yang serakah dan terus melakukan pembelian dengan euforia keuntungan yang besar. Ketiga, setelah fase partisipasi, maka market maker mulai melakukan aksi profit taking yang disebut fase distribusi. Dalam fase distribusi ini, para marker mulai mengambil untung yaitu dengan menjual kepemilikan sahamnya. Ingat ya sob, fase akumulasi, partisipasi, dan distribusi tidak hanya terjadi pada saham-saham berkapitalisasi kecil dan berkapitalisasi besar. Lalu pengalaman apa yang saya lakukan dalam menghadapi bandar atau market maker ini? Pertama nih sob, saya tidak percaya analis di media karena saya yakin kebanyakan analis adalah kepanjangan tangan daripada bandar, walau tidak semuanya ya. Yang kedua, saya disiplin melakukan analisa pergerakan bandar melalui analisa teknikal. Kadang saya mengabaikan fundamental. Karena apa? Seperti pertanyaan di benak Anda yang saya terangkan di atas, bahwa kadang banyak saham yang fundamental buruk malah menghasilkan cuan. Saya trend trader setengah penjudi. Jangka waktu saya minimal sehari, untung maksimal seminggu. Berdasarkan manajemen resiko maksimum 10% kerugian cut loss. Ketiga, saya selalu mengikuti alur bandar, tak pernah melawan bandar. Jadi jika Anda mendengar atau membaca buku yang berkata beli saham di waktu harganya turun, please jangan dimakan mentah-mentah. Kalau kalian tahu saham bumi, waduh, saham ini sempat ke 8 ribuan, turun ke 4 ribuan, turun lagi ke 2 ribuan, 500-an, dan kini menjadi saham tidur di harga gocap. Siap nggak menanggung itu? Stres yang ada.
Keempat, jika Bandar melakukan akumulasi, ikutlah melakukan akumulasi. Jangan langsung puluhan atau ratusan lot, apalagi ribuan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelian dalam jumlah banyak, Bandar akan tahu. Dan bagaimana kalau dia malah menurunkan harga sahamnya? Repot kan? Anda tidak bisa melakukan averaging down atau strategi investasi dengan melakukan pembelian secara bertahap ketika harga saham di Bursa Efek Indonesia sedang turun. Nah itu sob, strategi menghadapi bandar atau market maker. Ingat, sebelum ke tahap selanjutnya, saya ingatkan untuk mengubah mindset Anda terlebih dahulu tentang keadaan bursa dan cara menghadapinya. Barulah Anda terjun secara maksimal dengan tentunya mempelajari juga fundamental dan teknikal saham secara matang dan tidak setengah-setengah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See ya! Hi guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. and share. See you! See you.